dia merekrut orang, jadi mencari orang, ya, mencari orang. Biasanya sasarannya dia tempat orang-orang yang tidak mampu, sekolah-sekolah, anak-anak yang sedang mentalnya jatuh, seperti kayak gitu. Ya, salam saudara, kita berjumpa lagi dalam Redemption Issues. Kita saat ini bersama-sama dengan Ibu Yohana. Salam Ibu Yohana. Shalom. Ya, kita berjumpa lagi. Yang dulu kita bahas tentang korban pelecehan harus berani berbicara. Nah, saat ini yang kami ingin bahas sama-sama Ibu ini tentang human trafficking, penjualan manusia ini. Karena Ibu juga praktisi yang menolong, mendampingi korban-korban human trafficking. Karena Redemption Issues ini membahas isu-isu yang ada, tapi dalam terang firman Tuhan. Supaya korban human trafficking itu harus keluar dari lingkaran setan. Ya, benar. Karena ya, sepertinya ini korban-korban ini kayak berada, kamu nggak bisa keluar lagi nih dari pusaran ini nih. Jadi tinggal dia kesedot ke bawah aja, jadi dia nggak bisa keluar dari lingkaran-lingkaran itu. Nah, ini yang kasihan. Padahal kan Tuhan punya rencana besar dalam hidupnya. Cuma karena sudah ada dalam human trafficking, dia nggak bisa keluar. Nah, mungkin Ibu boleh bahas hal ini, Bu. Silakan, Bu. Iya, terima kasih Pak Andi. Selamat bertemu kembali. Ya, Jadi memang fokusnya kami Gerasa adalah human trafficking ya Pak ya. Jadi perdagangan manusia atau perdagangan orang yang lebih dikenal itu. Tapi kadang-kadang masyarakat Indonesia itu tidak paham Pak tentang trafficking ini. Bahkan polisi pun juga tidak semua yang tahu tentang perdagangan manusia. Oh ada ya trafficking ya, ada, padahal ada undang-undangnya ya. Tetapi kadang-kadang mereka nggak tahu, nggak mengerti. Bahkan kalau orang melapor pun, oh harus cari bukti-bukti, harus ada solusi dan seperti kayak gitu Pak. Cuman kita sebagai orang yang bergerak di bidang pencegahan Pak, pencegahan juga bisa menolong. Jadi Yayasan Gerasa mencegah, menolong, afternya juga kita lakukan seperti kayak gitu. Tapi masyarakat harus mengetahui dulu tindakan-tindakan trafficking atau perdagangan orang. Nah, seperti kalau pelaku itu seperti begini, Pak. Ada pelaku, ada tindakan, terus ada cara dan ada tujuannya. Jadi tindakan kejahatan ini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang, Pak ya, dengan cara dia merekrut orang, jadi mencari orang, ya, mencari orang. Biasanya sasarannya dia tempat orang-orang yang tidak mampu, sekolah-sekolah, anak-anak yang sedang mentalnya jatuh, seperti kayak gitu. Pinter perekrut ini, jadi dia cari orang-orang yang membutuhkan sesuatu. Jadi mereka masuklah, mereka mulai merayu, mendekati mereka. Mereka mulai mengajak untuk supaya kamu dapat menghasilkan sesuatu, ayo ikut kami bisa memberikan pekerjaan. Atau dengan cara mereka memaksa. Jadi tipuannya mereka tuh luar biasa, Pak. Ayo pergi ke sana dapat pekerjaan bagus, gaji besar. Nah, atau mereka yang sudah mau keluar, ancaman kamu punya hutang sama saya, jadi kamu nggak bisa keluar. Ya sebenarnya tujuannya tindakan perdagangan orang ini adalah eksploitasi seks komersial itulah Pak ya, untuk kerja paksa, untuk seperti hal-hal yang kayak gini. Kemudian kalau kita lihat perdagangan seks itu seperti apa sih yang sebenarnya ya, jadi mereka dipaksa Pak ya, dipaksa yang tadinya bekerja nanti di satu tempat dengan gaji yang besar atau apapun, jadi pembantu atau jadi apa, ternyata mereka dibawa ke tempat pelacuran untuk bekerja, jadi melayani seks. Jadi mereka dibohongi, diancam atau dengan menggunakan kekerasan untuk melakukan, ayo kamu harus lakukan. Jadi kalau mereka sudah masuk di dalam lingkaran itu, mereka harus melakukan kerja, enggak bisa pergi. Kamu kalau pergi bayar, kembalikan uang. Kamu kan dulu datang ke sini, kami yang bayar. Jadi kembalikan uang kalau kamu mau kembali. Ya, kalau kamu mau keluar. Nah, kalau dikatakan perdagangan seks anak itu anak ya yang harus 18 tahun. Jadi undang-undang itu di mana-mana mengatakan bahwa anak yang 18 tahun
yang berusia 18 tahun itu dikatakan anak. Jadi nggak pakai unsur-unsur lain, pokoknya kalau udah anak di bawah itu dikatakan perdagangan atau sex trafficking, Pak. Jadi memang ada yang namanya penyelundupan manusia, Pak. Jadi kita harus bisa membedakan nanti kalau pas menolong orang itu harus membedakan penyelundupan manusia dengan perdagangan manusia. Kalau perdagangan manusia kejahatan terhadap orang, tetapi penyelundupan kalau penyelundupan itu atas persetujuan memang saya yang mau loh yang ke sana ke luar negeri dengan diselundupkan lewat apa ya, itu mereka mau penyelundupan manusia. Kita semua harus tahu, Pak. Jadi pria itu memang lebih sedikit daripada wanita. Kalau wanita itu sekitar 61%, Pak. Jadi kita perlu tahu hal-hal itu. Terus yang terjadi yang paling tinggi adalah perdagangan seks itu berdasarkan data itu seksual yang paling tinggi. Kalau pekerja domestik pembantu rumah tangga ya 52 kalau kita lihat sampai mereka di mana namanya meninggal rata-rata dari NTT, Pak. Ya, makanya kenapa saya lebih terbeban hati saya tuh ke NTT karena di sana tinggi sekali. Faktor-faktor itu banyak penyebabnya ya. Terus kalau yang siapa sih yang dikatakan orang yang terlibat? Siapa sih yang bisa terlibat di dalam perdagangan manusia? Ada namanya mucikari, Pak. Mucikari tadi yang saya katakan perekrut tadi, kemudian mucikari dan pembeli. Nah, itu mereka adalah pelaku, Pak, dari kejahatan perdagangan orang. Tapi korban juga bisa menjadi pelaku, Pak, karena dia bisa menjual teman-temannya mereka. Jadi pelaku itu bisa dari usia 20, bisa usia 10 sampai 20 tahun, 30 tahun itu pelaku itu laki perempuan bisa maksudnya saya. Jadi mereka bisa bisa dihukum atas perbuatannya mereka. Kemudian yang perlu kita jelaskan siapa sih sasarannya ya? Sasarannya itu seperti saya jelaskan tadi itu adalah orang-orang anak-anak mulai sekolah mereka yang mengalami broken home. Mereka pelaku itu pintar di daerah-daerah tertentu seperti daerah NTT yang saya lihat itu pelaku tuh cari orang-orang yang di pedalaman sekali. Sampai saya pernah ketemu, saya tanya, kenapa Bapak anaknya dikasih ke sana? Ya Bu, soalnya teman-teman yang lain juga semua mereka bisa bekerja sana. Terus mereka dapat apa Pak? Ya mereka bekerja di sana. Orang tua taunya anak itu dibawa ke bekerja di luar negeri, tapi mereka tidak tahu bahwa akibat dari mereka berjalan tanpa izin resmi itu mengakibatkan mereka menderita. Nah, kalau yang mereka bekerja di dunia malam, itu kebanyakan mereka akibat dari pertama waktu mereka ditawarkan pekerjaan lewat media sosial itu kerja di bar, karaoke, menemani tamu minum seperti kayak gitu ya. Nah, ternyata setelah mereka di tempat yang baru itu mereka tahu loh, kok bukan seperti apa yang ditawarkan. Adakah yang bisa lari dengan kejadian setelah mereka tahu bahwa ini bukan tempat yang saya mau kerja? Ada. Mereka berani lari. Nah, kalau mereka berani lari itu yang paling bagus. Jadi kalau sudah dewasa, kita hanya bisa suruh mereka lari. Ya, karena mereka udah dewasa berarti mereka tahu tempat itu tidak benar, mereka harus lari. Tapi kalau anak-anak, Pak, kalau kita tahu ada anak, kita harus masuk ke dalam sana. Kita harus menolong anak itu. Jadi seperti kayak gitu. Jadi untuk gambaran aja bagi kenapa sih kok polisi atau orang-orang ini nggak mau nolong si korban yang ada di dalam sana. Karena korban di sana maunya pertama karena dia mau keluar lagi nggak bisa, dia harus terikat hutang. Hutangnya dia besar, dihitung mulai dia dari kampungnya, perjalanan pakai bis, pakai makan, pakai pesawat, sampai tiba di sana. Kemudian setelah sampai di tempat lokasi, dia akan didandani begitu rupa, salon dan sebagainya, pakaian yang harus mereka pakai, itu mereka harus bayar. Jadi mereka sudah korban, mereka bayar, itulah yang dihitung-hitung mereka mempunyai hutang. Jadi mereka tidak bisa keluar kalau tidak bisa. Ada yang ingin keluar, tapi dia harus lunasi dulu hutangnya. Jadi dia kumpul uang itu untuk melunasi hutangnya, tapi nggak bisa lunas. Kadang-kadang kan langganannya dia tidak ada selalu rame, umpamanya seperti kayak itu. Jadi hutangnya dia bertumpuk, umpamanya makan. Nah, waktu yang saya pernah, kalau nggak salah Pak Andi, saya dulu pernah waktu di zaman COVID itu, pemerintah sedang ketat-ketatnya, Jakarta tidak boleh masuk.
satu base Pak dipindahkan dari Bali. Oh, Saya ke lokasi, saya melihat bagaimana itu mereka ada bayi yang dibawa aku itu. Aduh, saya bilang, aduh Tuhan, sampai kayak begini mereka, sampai ada bayi di dalam itu tempat itu. Mereka naik bis ditampung sampai ke Jakarta, di Mangga Besar akhirnya mereka kembali ke lokasinya mereka. Rupanya dulu direkrut dari Mangga Besar dibawa ke tempat ke Bali sini. Akhirnya di sini mereka menjadi. Nah, waktu COVID mereka keluar. Nah, sekarang saya lihat lokasi itu kembali ada, kembali sudah mulai ramai ya Pak ya. Nah, sebenarnya kalau berbicara perdagangan manusia, anak-anak seperti kalau kita lihat di jalan Pak ya, yang minta yang orang tuanya bawa, itu sebenarnya juga perdagangan ya, perdagangan orang. hmm, Cuman kadang-kadang kita berbicara, kita kasih kesiannya anak itu, kita kasih aja. Sebenarnya kalau saya melihat anak seperti kayak gini, saya tanya, kamu nggak sekolah nak? Saya tanya gitu. Rata-rata kalau di Bali nih Pak, ada di satu daerah Karangasem namanya, itu tempatnya Pak. Jadi dia dari Karangasem sampai ke Bali. Nah itu anaknya di situ dimanfaatkan benar untuk di jalan. Nah terus kemudian ada yang mereka sampai di spa yang untuk menolong seperti kayak gitu. Karena di kampungnya mereka nggak ada pekerjaan, nggak ada apa. Sekolah mereka juga terbatas sehingga menyebabkan anak-anak itu orang-orang itu memanfaatkan anak-anak. Kemudian ada pelakunya itu juga bisa pacar sendiri, Pak. Nah, pacar hmm. sendiri ini anak-anak zaman sekarang nih, Pak, pacar sendiri. Diajak pacaran, ketemu teman, mereka kos di tempat-tempat sini terlalu banyak Pak tempat kos-kosan Iya. atau tempat-tempat hotel yang untuk bisa itu. Nah, anak-anak ini terikat dengan hutang Pak. Jadi dia ya kita rame-rame kumpul. Nah, nanti mereka sudah punya grup yang lain pulang, sisalah cewek-ceweknya di dalam sini. Kita mau makan terus gimana ya nggak ada duit ya? Kamu dong yang jualan gitu. Ya mereka yang nggak ngerti, udahlah mau aja gitu. Mereka bisa sampai 5-6 orang Pak melayani tamu. Orang-orang Wow. seperti gitu. Jadi mereka itu menjual teman dengan teman atau pacar yang dijual. Pacarnya menjual pacar. Gitu. Ya pacar hanya dipakai untuk mendapatkan uang. Jadi mereka bisa berbulan-bulan. Nah bagaimana dengan mereka? Bisa lari nggak? Mereka bisa nyaman Pak. Karena apa? Pertama mereka yang tadinya tidak punya handphone, mereka punya handphone. Gaya hidupnya mereka sudah berubah dari gaya hidup yang biasa. Akhirnya mereka bisa putus sekolah, nggak bisa, nggak mau pulang. Karena kalau pulang diancam sama yang laki. Ya, video-video yang ada diedarkan. Nah, bagaimana mereka bisa lari? Mereka bisa lari kalau mereka berani. Nah, karena kita nggak tahu Pak ya, seperti penjelasan yang waktu itu, korban harus bagaimana? Korban harus lari, harus meninggalkan tempat, harus bercerita bahwa di sana juga ada korban, harus mau menolong orang lain. Kalau dia sendiri tidak bisa menolong dirinya, bagaimana dia bisa menolong orang lain kan Pak? Nah, seperti kayak ginilah teman menjual teman. Artinya ada lagi yang menawarkan kamu kamu butuh sesuatu, jadi dia dipercantik dulu Pak. Karena sudah ada terikatan hubungan emosional, jadi dia udah nggak bisa bilang apa. Jadi ayo dong ikut kita makan, mau ke sana ikut. Akhirnya dia harus melayani tamu, harus melayani orang lain. Seperti itu Pak. Trafficking ini memang luar biasa Pak ya. Tidak kelihatan tapi pengaruh-pengaruhnya itu sangat besar Pak. Media sosial, gaming setting itu seperti itu. Jadi apa yang harus dilakukan oleh korban sebenarnya Pak? Kalau terjadi pada korban, ini yang penting kita harus ketahui. Korban harusnya kalau dia sudah terikat itu dia jangan panik sebenarnya ya, jangan panik atau aduh apa ya yang harus. Terus yang kedua dia harus blokir Pak, blokir orang tersebut yang biasa merekrut dia, harus diblokir, ganti tempat. Nah, beritahu kepada teman atau keluarga untuk mengecek situasi yang terlihat atau yang mencurigakan. Jadi kalau ada apa-apa, tolong saya dikasih tahu. Harus berani berkatakan gitu ya. Kalau hal-hal yang seperti ini, korban harus mempunyai perencanaan. Kalau dia mau direkrut, dia harus tahu profil medianya dia harus dirubah atau jangan pakai nomor yang itu supaya dia tidak terlacak ya Pak ya. Supaya orang-orang itu terhindar dari perdagangan orang yang seperti kayak gini,
jangan menyebarkan informasi pribadi kita. Jadi Pak, contoh ya Pak ya, anak-anak sekarang tuh yang bukan anak-anak aja lah, semua Pak, di mana tuh pasti selalu foto ya. Wah, ini dia. Ini kan bisa dimanfaatkan oleh pelaku. Makan di sini, menjelaskan berdiri dan ini dunia medsos ini kan gampang sekali untuk merekrut orang. Iya. Ada identitasnya dia, ada gaya hidupnya. Kan mereka bisa cari, mereka bisa lacak. Seperti ini yang tapi yang saya sarankan adalah jangan membagikan foto-foto kita ke media sosial sembarangan ya. Mungkin karena ya supaya dilihat bahwa kita ini gaul atau apa, tapi sebenarnya itu dimanfaatkan benar oleh pelaku untuk merekrut mereka. Tapi dan kalau ada yang menawarkan seperti gitu, kita harus benar pinter kalau memang tidak mau bekerja itu harus berani pinter membedakan ya, membedakan ini benar enggak ya bahwa ini kita mau bekerja seperti kayak gitu. Karena kebutuhan-kebutuhan mereka yang selalu dipenuhi oleh pelaku adalah merupakan perangkap ya, perangkap. Kebutuhan korban itu selalu merupakan perangkap yang dimanfaatkan oleh pelaku. Ya, ngerayuannya yang seperti tadi untuk pacar sama pacar. Aku loh bisa menyelesaikan perkaramu, semua masalahmu. Yang penting kamu sama aku. Aku mencintaimu, ingin menjagamu. Aduh, rayuan seperti kayak gitu Pak, anak-anak sekarang itu menyebabkan ikatan emosional itu, perangkap itu yang ada pada anak-anak korban itu. Kemudian ada perangkap-perangkap lain yang dipergunakan oleh pelaku, yaitu setelah dia dirayu itu dia ada hubungan membangun kepercayaan. Jadi dia tidak bisa lepas daripada pelaku. Nah, kalau ditanya siapakah pembeli daripada korban-korban trafficking, wah, kalau pembeli sama dengan pakai narkoba kalau nggak salahnya. Kasus seperti kayak gini, siapa saja dari tua sampai muda bisa melakukan pembeli. Kalau seperti yang saya ceritakan tadi adalah korban itu pacar dengan pacar ganti, yang tua yang muda. Kadang-kadang ada loh Pak, ada satu korban yang pelaku korban, saya tanya, yang kamu layani apakah orang tua-tua yang enggak, anak sekolah ada. Oh, kaget saya. Anak sekolah? Iya. Berapa bayarnya? 200. Dari mana dia dapat uang coba 200, Pak? Ada anak sekolah. Ya minta dari orang tuanya, rupanya seperti kayak gitu, Pak. Hanya untuk melampiaskan, hanya dikatakan. Nah, ini melalui micet, Pak. Micet. Jadi ada macam-macam sekarang itu, dari Telegram secara pribadi, tapi yang micet itu lebih populer ya dipakai oleh pelaku untuk menjual teman-temannya. Nah, pelaku itu pembeli itu sama dengan orang yang melakukan permintaan ya, Pak ya. Permintaan, ada barang nggak? Seperti kayak gitu. Oh, Iya, betul. ada. Ya. Sediakan dong dengan harganya berapa, kasih tahu dan seperti gitu. Datang ambil ya. Nah, seperti kayak gitu, Pak. Itu jadi siapa saja bisa menjadi korban, Pak, dari korban perdagangan manusia. Tidak dia masalah umur, dia masalah rasnya siapa saja, jenis kelamin apakah perempuan sama perempuan aja. Kan ada yang homo ya Pak ya. Iya. Dari lihat wah cantik-cantik Pak, aduh kalau nggak bisa dilihat nggak bisa kalah yang perempuan ya Pak. Karena orientasi mereka adalah seksual ya. Apa di Indonesia saja, enggak, di negara semua ada ya. Orang yang berduit, yang tidak berduit juga bisa. Tapi menjadi korban seksual, korban trafficking itu atau perdagangan manusia itu bisa juga untuk korban-korban yang asisten rumah tangga ya Pak ya, asisten rumah tangga menjadi Iya. korban juga ya. Ada yang mengerikan kalau lihat cerita korban-korban yang dikirim itu, sampai kemaluannya dimasukkan, aduh mengerikan Pak kalau bercerita. Jadi mungkin kita perlu menjelaskan kepada jemaat kita atau orang-orang terdekat kita untuk lebih hati-hati Pak kalau ada penawaran untuk yang mudah, yang gampang, ke luar negeri, karena semua awalnya itu menjanjikan yang baik dan mereka punya bayangan mereka akan ke luar negeri, itu yang selalu. Jangankan ke luar negeri Pak, dari daerah satu ke daerah lain, umpamanya dari Jawa, umpamanya ke Bali. Oh, nanti di Bali itu ada segala macam. Wah, nanti yang dari NTT juga ke Bali, itu kan juga sudah merupakan trafficking Pak ya, dari daerah ke daerah, perpindahan, jadi dari seperti kayak gitu. Nah, kadang-kadang orang belum mengecek, tapi dia bilang mencari hidup, mau memperbaiki kehidupan
kehidupan masa depan. Terus pertanyaannya sekarang gini, kenapa korban tidak pergi saja? Nah, sama dengan korban tadi Pak, korban pelecehan seksual itu, kenapa korban tidak pergi saja? Karena dia takut dengan orang yang menjaga. Wah, itu kalau tempatnya trafficking kayak gitu, seperti tempat-tempat yang kayak gitu, jaganya 2 kali lipat, 3 kali lapis Pak. Ada CCTV yang menjaga, jadi mereka tidak bisa kemana-mana bergerak kecuali ke kamar mandi ya, dan lokasinya mereka itu aja, kecuali mereka dibawa keluar. Nah, ada kebohongan-kebohongan yang dilakukan ya, yang dilakukan oleh korban sendiri, seperti yang saya tolong itu, dia antara mau keluar dan tidak gitu. Karena apa ya, di antara takut dia butuh uang dan lain sebagainya. Jadi ada kebohongan-kebohongan yang tidak pernah diungkapkan secara terus terang. Atau juga korban nggak bisa keluar karena dia putus asa, udahlah biarin aja saya kerja di sini. Daripada saya keluar juga saya juga nggak dapat pekerjaan apa-apa. Dan ada lagi karena mereka kecanduan, ya duitnya banyak Pak, memang benar duitnya banyak mereka. Ya, Tapi mereka tidak berpikir ke depan masalah kesehatan mereka. Rasa malu juga Pak, kalau mereka keluar, aduh aku malu orang lain, nah seperti tetangga tahu, wah aku udah terkenal dengan ininya. Ini penguatan-penguatan ini harus kita sampaikan kepada mereka. Nah, ikatan trauma cinta ya, seperti tadi Pak, wah ini jadi dia nggak berani pergi karena ada hubungan cinta. Kalau kamu pergi aku nggak jadi nikahin kamu dan bla bla bla, anak-anak zaman sekarang seperti kayak gitu kan. Nah, ikatan hutang itu yang sudah biasa. Tapi sebenarnya korban itu harus berani Pak, berani keluar karena ada jalan keluar yang mereka akan lakukan. Eh, Kalau kita tahu tentang hal itu, sebaiknya sih kita mulai menolong orang Pak. Jadi tugas kita adalah memberikan penjelasan akibat-akibat. Nah, korban yang datang kepada kita Pak, tidak segampang yang kita balik tangan Pak. Kita menolong nih. betul. Saat ini kita hanya bisa menolong orang, kita mendengar ceritanya, kita menolong, kita memberikan sesuatu yang bisa dia kerjakan, harus keluar dan tidak bekerja situ. Tapi penghasilannya yang dia dapat tidak seperti yang dia inginkan kan Pak. Ya, kalau dulu dia bekerja di tempat itu dia penghasilannya besar, tapi setelah dia ada kita berikan pelatihan dan lain sebagainya kan tidak sebesar apa yang dia harapkan. Nah, Betul. seperti kayak gitu. Ini tidak mudah, Pak. Kadang-kadang bisa mereka kembali lagi, jatuh lagi ke tempat seperti itu. Tapi kalau mereka dapat komunitas yang baik, mungkin ya jatuh bangun lah Pak kalau seperti kayak gitu. Jadi kita memang harus sabar, apa namanya, harus sabar lebih memberikan pengarahan, apalagi yang kalau umurnya masih 30, 20, 30 itu masih lagi masih cantik-cantiknya Pak, wah kemana-mana mereka bisa. Tapi mereka tidak bisa memikirkan ke depannya. Bahkan ada yang kami layani itu juga, waduh cantiknya Pak, tapi akhirnya dia mengalami HIV ya, HIV AIDS dan sampai buta Pak, sampai buta. Oh, Itu keluarganya nggak tahu, sampai buta. Sudah kena oda ya Pak ya, jadi dia iya, iya. udah nggak bisa lihat apa-apa, akhirnya terpaksa dikirim pulang. Ya beberapa lama di kampungnya dia akhirnya meninggal gitu ya. Karena ya pekerjaannya itu yang dia lakukan, sebenarnya dia tahu ya apa yang dia kerjakan, dia dapat memang banyak, tetapi tidak memikirkan ke depan apa yang akan terjadi dalam kehidupannya. Kalau bisa boleh sadar, ya jadi 100 itu mungkin sekian persen lah Pak yang bisa keluar dengan utuh dan berani menjadi penolong untuk orang lain lagi. Itu susah Pak, tapi ya harus perlu perlu kerja ekstra untuk hal ini. Tapi perlu keterlibatan semua orang untuk hal ini. Keluarga terutama lagi Pak. Nah, kalau keluarganya bilang ya kamu harus menghidupkan kita, ya mau nggak mau anaknya harus keluar kan gitu ya Pak ya. Nggak bisa, nggak ada jalan satu-satunya, ya harus makan bekerja seperti kayak gitu. Kalau kamu nggak usah ya kita mau makan apa. Nah, terus kenapa kita tidak bisa mengungkap kasus seperti kayak gini Kak? Kembali lagi korban tidak akan mengidentifikasi dirinya sendiri atau menyatakan siapa dia sebenarnya. Dia tidak mau terbuka lagi seperti itu. Takut tidak dipercaya, kemudian takut
akan ada pembalasan dari pelaku, takut akan ditempatkan di rumah asuh. Mereka nggak mau kalau disimpan atau ditaruh setelah mereka ditolong terus mereka dipindahkan di rumah. Seperti yang saya lakukan 2000 Desember tahun berapa itu, ya karena nggak ada tempat Pak, di mana mau jadi mereka nggak mau ya akhirnya mereka pergi ke tempat, tapi berusaha untuk cepat pulang polisi cepat proses, nah seperti kayak gitu mereka udah nggak sabar gitu, jadi mereka nggak mau ada di dalam lingkungan seperti rumah rumah asuh atau rumah aman. Takut juga pelaku datang ke rumahnya korban mengancam keluarganya, terus bingungan ya, mereka bingung apa yang harus mereka lakukan. Nah, itu semua karena mereka kurang pengetahuan, Pak. Kurang pengertiannya mereka tentang TPPO ini, tentang situasi yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Nah, ini semua terjadi bisa juga karena orang tua dan lingkungan dan anak itu sendiri kurang paham tentang seperti itu. Itu Pak sekilas tentang trafficking Pak yang mungkin bisa membantu sedikit untuk setiap orang mesti tahu bagaimana apa yang harus kita kerjakan apabila ada korban ya Pak ya, karena kita tidak bisa kerja sendiri untuk hal ini, jadi perlu orang lain yang di sekitar kita yang bisa bersama-sama untuk menuntas, karena kejahatan perdagangan manusia ini ya seperti di Gerasana bisa untuk pencegahan ya Pak ya, pencegahan yang kita lakukan. Ya untuk pelatihan yang seperti kita jelaskan ada beberapa pelatihan tapi kadang-kadang tidak sesuai dengan pemikiran mereka. Tapi yang kami lakukan ya sebagai advokasi untuk melakukan pendampingan apabila mereka mempunyai masalah. Seperti kayak gitu Pak di hukum. Karena gini Pak, kalau bawa ke hukum kadang-kadang yang dipermasalahkan hanya mucikari aja. Pak ini Iya. kan dia sudah dewasa, jadi udah nggak cocok trafficking gitu loh. Padahal korban itu lari dan melapor, jadi minta perlindungan gitu. Tapi yang dikatakan polisi, oh enggak, ini karena dia udah dewasa, jadi dia kenanya mucikari. Nah kalau kita tidak pandai berbicara argumen dan kita tidak mendekati diri kepada jaksa, wah itu akan kena mucikari, pasal mucikari yang sebentar aja terus mereka keluar seperti kayak gitu. Jadi pendampingan kita seperti yang kayak gini harus perlu terus Pak dikejar, mau dibilang apa pokoknya lakukan supaya mereka tuh tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Karena salah satu lagi Pak, uang daripada korban ini kan ada di mereka, kan nggak bisa diminta Pak. Nah, bayar hutangnya dulu, hutangnya dihitung dari umpamanya 15 juta menjadi tinggal 1 juta kamu ada di saya. Nah, kamu udah laporin saya ya saya nggak bisa kembalikan. Saya kan ditahan, nah seperti kayak gitu. Iya. Itu Pak untuk perdagangan manusia atau perdagangan orang tapi yang lebih dikenal dengan trafficking itu Pak. Itu dari kami Pak. Terima kasih. Iya. Wah, ini cukup panjang lebar Bu ya. Jadi memang kalau lihat tadi Ibu bilang yang betul-betul bisa diselamatkan biasanya 3% dari yang Ya, diselamatkan. Berarti kalau dipikir apa artinya Bu ya 3% ya? ya, Jadi artinya nih kayak mencari jarum di tengah jaring. di Jadi beras ya kayak Pak ya. kecil Pasir. sekali gitu lah. Jadi Ya, betul-betul berarti kuncinya bukan masalahnya bagaimana menolong orang yang human trafficking, kuncinya itu bagaimana pencegahannya dulu, Bu. ya, itu yang harus dilakukan, pencegahannya dulu. Dan saya lihat ini pencegahannya soal uh, uang, Ya, kebutuhan sehari-hari, ya, baik itu dari keluarga ataupun juga dari korban juga bisa jadi human ya, trafficking. Dia juga jadi ya, pelaku juga karena ya. dia sudah Jadi pelaku diiming-iming juga. dengan duit dulu, sudah ada Ya, paradigma uang segala-galanya. ya. Jadi keluarga mau nggak anaknya sukses? Masa begini-begini terus? Kasih dong kirim anaknya, ayo kerja sama kita. Kasih uang duluan sama orang tua, anak dibawa. Tapi orang tua nggak tahu apa yang dikerjakan anak itu. Gitu. Sekarang anak yang sudah, kalau dia kembali lagi, kalau anak yang sudah tidak bisa, korban yang tidak bisa buat apa-apa, dia nggak bisa buat apa-apa. Dia ikut aja terus. Kecuali dia bisa lari, Pak. Nah itu kalau dia mau menyelamatkan diri, lari. Karena mereka udah dewasa kan Pak, tapi kalau anak-anak ya akibatnya ya mereka harus tertolong kalau orang yang tahu atau keluarga yang merasa anaknya hilang nggak balik-balik.
atau pas dia ingat, jadi satu lagi saya lupa, jadi minimal orang atau korban itu mengingat nomor telepon atau Facebook, apa kan Messenger kan bisa sekarang canggih Iya. Pak. Nah sekarang kebetulan yang kemarin ada konsultasi sama saya, dia di luar negeri, dia nggak tahu bagaimana, harusnya dia Messenger kepada kakaknya di sini, baru ketahuan, oh ternyata adiknya lagi di luar negeri, di sana mengalami penderitaan. Ternyata kerja yang dijanjikan itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, seperti kayak gitu Pak. Jadi korban ya, tapi sekarang canggih sih Pak. Jadi mereka sudah bisa tahu Facebooknya, Messenger bisa. Kalau bisa anak-anak itu hafal nomor telepon atau alamat rumah. Nah, seperti itu. Supaya pada saat ada yang menolong, tolong hubungi keluarga saya di nomor ini atau ini alamat saya di mana seperti kayak gitu. Kalau dia Ya, nggak mau terbuka ya kita nggak pernah bisa tolong dia. Paling nolong hanya dia aja gitu Pak. betul. Apalagi kan kalau dulu yang saya dengar sih sebelum ada kesaksian itu sebelum COVID itu satu bulan pendapatan pekerja malam itu 15 juta Bu. Ya, sebelum COVID ya. Sebelum COVID. Kalau sekarang saya nggak tahu. belum 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 ada riset gitu. Belum ada yang riset ya Pak ya. Uh, Mungkin tidak sampai segitu sekarang Pak, tapi saya nggak tahu sekarang apa sudah mulai baik nggak ya. Ya jadi kan ya nggak mau dong Pak kalau pekerjaan yang sepele-sepele kan Pak. Ya, betul betul karena diiming-iming dengan duit sih. ya Dan benar. mereka sudah ditawarkan dengan handphone oleh Ya, mucikarinya, ayo ini kamu beli ini handphone bagus. ya, Apalagi kalau misalnya mereka sudah, karena apa ya, ini cinta duitnya ini, cinta uangnya ini yang jadi ya. Berarti cinta uang akar permasalahan ya Pak ya? akar permasalahan ini. Tapi kalau orang yang lari, karena dia mungkin sudah pikir dia udah capek dengan kehidupan ini, Ya, dan makanya dia lari. Bahkan ada yang lebih menyedihkan Bu, bukan hanya pacar yang ya. menjual, tapi suami Bu. Oh iya Pak, saya ada nangani itu Pak, suami yang menjual. Jadi sampai saya ngomong gini, gimana kamu melayani istrimu dengan pikiranmu suami istrinya dijual, nanti malam kamu pakai, tapi akhirnya dibunuh istrinya Pak. Akhirnya terungkap bahwa pelakunya adalah suaminya. Karena ya mungkin penghasilannya tidak banyak Pak, menurut dia penghasilannya nggak banyak. Jadi dia saking keselnya diambil balok, dipukul lah mati. Oh kasihan. Jadi kita otopsi waktu itu Pak. Jadi di otopsi di sini pecah tengkorak kepalanya. Nah seperti itu karena suami yang menjual, dia tahu istrinya bekerjaan gitu, ya udah jual aja, menghasilkan uang kan. Suaminya ongkang-ongkang aja kan Pak, di kan ATM. Iya Seperti kayak betul. begitu Pak. Ya, Itu yang menyedihkan gitu sih Bu. Jadi ya, suaminya kadang-kadang kan yang misalnya kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu Bu, yang mm-mm, wanita-wanita di pinggir jalan kalau malam sore itu ada mm-mm, ada pria yang dekat dengan di situ yang menjadi penjaganya. Itu kemungkinan mm. suaminya atau pacarnya. Ya, 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 ya. Mungkin juga bisa jadi mucikarinya ya kan Pak ya. Jadi mucikari itu kan bisa laki perempuan kan Pak, bisa Bisa mengawasi. Iya, yang iya, mengawasi. iya. Karena ada di tempat lokasi kami, ada di daerah Denpasar itu, jadi dia yang selalu mendampingi. Jadi kalau jadi apa-apa dia yang pasang badan gitu loh Pak. Umpamanya kita mendekat lah ya. Kita sih mendekatnya bukan mengajak dia apa-apa ya, di kita mendekatnya hanya untuk bicara-bicara aja, ngobrol, tapi dia udah mulai dekat pasang badan. Jadi korban ini udah takut gitu loh Pak, takut nggak berani berbicara apa. Ya kita duduk Hmm. makan aja jadinya Pak, makan nasi jinggo, kalau di Bali itu nasi jinggo, kalau di Jakarta mungkin nasi kucing atau apa, nah Iya seperti iya iya. kayak gitu Pak. Ya. Jadi karena sudah ada bodyguardnya kan, jadi dia tak berani ngomong apa-apa gitu loh Pak. Betul betul. Ya seperti Ada kayak gitu. bodyguardnya yang jaga Ada yang memang. bodyguardnya, dibayar oleh pemiliknya, jadi dia dikasih tempat untuk jualan sambil ya menjajakan diri gitu, seperti kayak gitu. Ya ini ya memang yang tidak mudah karena akarnya adalah dari cinta duit ini, cinta uang Ya, ini. ya, Nah, makanya ini yang kalau memang ingin diselamatkan dari human trafficking, berani berubah diri dulu. ya. Paradigmanya harus benar-benar diperbaiki, Pak. Betul Bu, karena ada contoh juga dari mantan PSK, dia Ya. akhirnya sudah keluar, dia sampai bilang gini sih, dulu waktu saya di dunia malam 15 juta per bulan saya dapat.
Nah, tapi saya nggak bisa beli motor. Nah, Ah, jadi uang habis begitu saja. Begitu ya, saya sudah keluar dan penghasilan cuma 800.000 per bulan, jadi tapi asisten bisa rumah beli motor. tangga, akhirnya bisa beli motor. Luar biasa ya. Tergantung pemikirannya ya Pak ya. Iya. Nah, itu paradigmanya. Makanya kan kalau kita perhatikan itu eh, wanita-wanita malam biasanya kalau sudah jajan rasanya ingin dihargai, maka dia loyal. Ya, benar. Dan Indonesia apa untuk penampilannya lebih menarik itu macam-macam dilakukan. Ya kan Pak? Betul, Supaya orang betul, menjadi tertarik ya. Iya, betul. Dia seperti berani itu. bayar mahal untuk penampilan. Bayar mahal. Ah, ah. Nah, ini yang membuat jadi uangnya cepat habis. Dan akibatnya dia berada dalam lingkaran setan. Mhm. Utangnya pasti lebih banyak lagi. Iya, iya. Ah, Kalau kalau nggak hamil nggak apa-apa, Pak. Kalau hamil gimana, Pak? Siapa nah, siapa siapa pelakunya? Nggak tahu kan, Pak. Orang ya, melayani banyak orang kan seperti kayak gitu. Yang kalau kasihan dia, anak itu kalau sudah di dalam kandungan ibunya terus bagaimana, Pak? Masa dia pulang bawa bayi, Pak? Ya, nah, menuntut siapa laki-laki siapa yang bertanggung jawab? Nggak berani. Lakinya bilang, "Loh, kamu tidur sama banyak orang kok." Nah, kan gitu, Pak ya. Seperti kayak gitu. Anak ini menjadi ada cerita korban, menarik, Bu. Yang Ibu bilang ini ada cerita menarik yang memang wanita malam ini yang hamil, itu akhirnya dia tambah utang, Bu. tambah utang. Oke, ya 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 Ah, ya ah. ya. Karena ada anaknya lagi ya. Jadi untuk biaya persalinannya itu Iya, benar, Pak, benar. dan untuk membesarkan, jadi ya si mucikarinya yang keluarin duit untuk tambah utang lagi Hmm. jadinya. Mhm, mhm. Makin terikat lagi Oke. dia dengan utangnya gitu sih, Bu. Wah, Iya, ini iya. memang kasihan. Jadi pertama yang harus diselamatkan paradigmanya dulu ini, cara Iya, berpikirnya, hatinya cara dulu nih. berpikirnya dulu. Mhm. Kalau dia memang mau keluar dari lingkaran ini agak susah. Nggak bisa dia hanya berpikir, saya mau cari om-om nih yang Mhm. bisa istilah mereka tuh dibungkus, Bu, Ya, yang bisa bungkus saya, yang bisa tebus saya gitulah. Dengan ya. utang-utang saya bisa ditebus oleh om-om yang kaya-kaya ini. Saya jadi wanita simpanan nggak masalah lah. Yang penting saya ditebus dulu. Kembali lagi kan Pak ke lingkaran uang kan ya Kembali Pak lagi ya? dengan Ya, setan lagi. ya benar itu Pak. Ya, ada nggak ada Pak yang ditebus tapi ditaruh di rumahnya ya itu Pak, benar. Layani dia. Kalau udah Betul. hamil terus gimana? Ini yang kejadian yang saya tangani, udah kamu nggak usah kerja di situ, kamu keluar, aku yang biayain kamu tidur. Hamil, Pak. Nggak mau bertanggung jawab karena dia punya istri, kan gitu. Terus Ya. dia bingung, cari mau gimana? Terus saya, oh ya mungkin karena mereka tahu lagi lah, kembali ke gerasa lagi nanya, gimana Bunda, apa yang harus dilakukan? Ya kamu menuntut apa? Ya paling saya mengundang pelaku, Pak. Pelaku cuman apa namanya ya orang asing kebetulan. Wah dia marah sama saya Pak, wah teriak-teriak. Oh kamu nggak tahu hidupnya dia. Nah aku nggak salahin hidupnya dia, itu pilihannya dia. Tapi dia tidak bekerja karena kamu kan. Kamu suruh nggak usah kerja, kamu dia melayani kamu. Oke kalau kamu nggak mau selama dia hamil kamu yang biayain gitu ya. Biayakan sampai anak bayi ini lahir. Oke. Oh tapi sekarang katanya kembali mereka hidup bersama Pak, walaupun mereka tidak menikah tapi anaknya ada. Waduh anaknya lucu sekali Pak, bule Oh blasteran gitu Pak. ya. Iya, seperti kayak gitu Pak. Dulu nggak dikasih Pak. Aku yang tebus kamu, kamu keluar dari tempat itu. Tapi dipelihara. Nah kalau hamil kayak gitu nggak kawin kan sayang Pak. Yang kesian tuh sebenarnya yang akan menjadi korban tuh anak itu lagi Pak. Ibu oke Betul. lah ibu, anak jadi korban lagi. Anak ini kalau dia tahu siapa bapaknya, nanti kan dia besar, dia cari orang tuanya. Kalau salah dia ketemu orang tuanya, dia mencari figur ayah, akan menjadi korban lagi dia. Kan itu Pak. Ini lingkaran yang tidak bisa lepas. Lingkaran itu. Wah, sangat mengerikan sekali nih, Bu ya. Jadi Ya, sebenarnya awalnya sederhana ya, cinta uang. sederhana. Mhm. Ini yang harus dirubah ini akarnya dulu ini yang Ya, makanya kalau kita tidak mau terlibat dengan human trafficking penjualan manusia ini, coba kita rubah dulu ini. Kebutuhan kita bukan karena kita gampang dapat fasilitas dari orang lain yang kasih pinjaman atau tawaran-tawaran yang menjanjikan yang menjanjikan akan dapat masa depan karena masa depan itu bukan dari orang-orang yang kayak
dapat duit banyak terus mau kasih banyak duit. Sebenarnya itu Nggak nggak ada ada yang orang kasih gratisan. gratis, Pak. Nggak ada orang yang mau kasih gratis cuma-cuma, lu kerja dong baru udah dapet kan gitu ya. Iya, betul, 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 Bu. Makanya ini Iya, pembicaraan kita ini ya setiap orang harus tahu ya bahwa Tuhan yang memelihara hidupnya bukan uang. ya, 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 Uang memang kita bisa beli banyak hal, ya, tapi uang tidak berkuasa untuk menjamin masa depan kita. iya. Itu yang Hanya harus Tuhan. dipegang tuh, Pak. Betul. Iya, Ini memang banyak masalah yang terjadi dan banyak orang-orang akhirnya kembali lagi kepada dunia malam. Kembali ya, lagi pada dunia malam karena dia belum bisa keluar dari lingkaran setan itu. Uang ya, uang. segala-galanya. Mungkin kalau Benar, bagi Pak. mereka yang usia 40-an, 40, 50, mungkin ya sudahlah, sudah capek, nggak laku, maaf, dalam tanda kutip, Oh, nggak dibutuhkan. Pak Andi jangan salah, Pak Andi. Oh iya? Jangan salah. Yang saya layani sekarang yang usianya sudah tua, Pak. Makanya orang-orang benar berpikir masa iya gitu kan gitu ya. Oh gitu, Bu ya. Wah, Ada, Pak. Karena ketinggalan. saya mau kerja apa, udah tua. Tapi dia menyadari bahwa saya sudah tua. Nggak tahu bisa berbuat apa lagi. Cuman kan kita kasih solusi, tapi nggak bisa. Semua mengatakan tidak bisa. Harusnya kan bisa kan gitu ya, Pak ya. Tapi Ya, padahal dia udah mengidap suatu penyakit juga sih sebenarnya, tapi nggak ada jalan solusi keluar lagi gitu loh, Pak. Jadi ya ya hanya kamuflase aja lah tempatnya mereka. Jadi gitu, apa yang mereka bisa kerjakan kerjakan. Tapi di samping itu mereka kerjakan, wah Pak, 40, 50 itu Pak usianya Pak. wow. Seperti itu. Iya, 50. Jadi jangan salah Pak Andi, nggak ada yang apa namanya yang maksudnya saya yang hanya muda-muda. Kalau saya masuk menyelidiki tempat-tempat yang kayak gitu, nanti ditanya, kamu siapa kan gitu ya. Ya, Udah tua kok masuk ke tempat gini kan begitu Pak Andi. Jadi ya anak-anak muda yang harusnya masuk ke tempat itu. Tapi jangan salah, anak muda bisa terkecoh dengan situasi seperti itu. Kalau kita nggak kuat, Pak. Oleh sebab itu, kalau kita mau terjun ke itu, kita harus kuat dulu. Jangan sampai kita nanti malah jatuh ke dalam betul, tempat itu. Karena godaannya besar sekali, Pak Andi. Ya, godaannya besar. betul, betul. Seperti kalau orang narkoba kan, Pak ya, kalau mau jadi ya kamu pakai dulu kan gitu ya. Nah, kalau Ya, mau ya, terjun ke dunia itu, kamu seperti itu dulu. Sepertinya contohnya Pak, saya hanya bercerita waktu saya menjadi polisi kembali lagi. Untuk masuk ke dunia itu saya harus ngerokok kan Pak. Kan saya ikut oh, situasi kayak begitu, ngerokok. Tapi untungnya saya tidak bisa minum-minum minuman yang keras. Tapi duduk sampai pagi itu ya kayak gitu, duduk di situ. Jadi kita tahu, oh ini orang-orang yang kayak begitu. Jadi harus hmm, harus kita bisa situasi itu. Tapi kalau kita nggak kuat, Pak, wah kita terjun terus ke dalam sana. Apalagi menggairahkan kan gitu ya, Pak ya. betul, Uangnya betul, banyak juga seperti kayak gitu. Jadi harus kuat betul. juga, Pak. Nolong orang harus kuat dulu gitu, Pak Andi. Harus kuat dulu ya, ya. Iya. Bagaimana Hmm. menurut pandangan Ibu ini? Apa masukan Ibu nih untuk mereka ini yang anak masih remaja, yang jauh dari keluarga, lebih betah di jalanan daripada di rumah? Iya, Pak. Jadi memang Bapak mau mengharap siapa? Pemerintah, dinas sosial? Jadi orang kita yang terdekat, Pak, yang harus mengajak mereka, Pak. Orang-orang yang mau peduli terhadap ini yang harus terjun, Pak. Nggak bisa kita lepas tangan. Biarkan aja, bukan urusannya kita, nggak gitu, Pak. Kita harus mau terjun ke dalam situ, memberikan mereka pemahaman seperti kayak gitu. Yang penting kita bisa merangkul mereka, Pak. Apa kegiatan apa yang mereka cari informasi sebanyak tentang mereka, siapa mereka, Pak. Memberitahukan kepada orang tuanya wajib, Pak. Karena anak kan, Pak, masih belum 18 tahun kan masih termasuk anak. Orang tua harus tahu di mana keberadaannya. Kalau orang tua nggak peduli ya kayak gitu, jangan Pak, harus kasih tahu resikonya dan undang-undang namanya. Nanti penelantaran lagi, penelantaran anak, membiarkan anak seperti kayak begitu. Kan kembali lagi ke Pak, undang-undang anak lagi, Iya, alurnya, undang-undang seksual lagi terjadi. Kalau itu sampai terkirim jadi termasuk, itu kan bawa nama negara dan lain sebagainya seperti kayak gitu. Nah, kalau di pemerintah tidak bisa mungkin melakukan semua itu tergantung dari komunitas-komunitas kita lah yang ada, Pak. Orang-orang yang peduli dengan TPPO, mungkin orang-orang dengan cara berbagai macam cara menolong. Mereka harus masuk, mau bergabung. Nggak bisa sendiri, Pak Andi.
Betul, Mungkin betul. orang yang satu punya tempat, Pak Andi ya. Tapi untuk melayani semua orang yang kayak gitu kan basicnya orang lain-lain. Ada yang suka menggambar, ada yang suka menyanyi atau apa, main gitar. Itu harus semua masuk ke dalam sana. Jadi harus mau bergabung, Pak. Jangan merasa saya nih orangnya, saya hanya bisa gini ngurusin anak ini tentang apanya, umpamanya uang, dananya mereka bisa bantu. Tapi yang lain saya hanya bisa ngajarin mereka main musik, main gitar. Masuklah, gabunglah bersama-sama. Sehingga mereka ada kegiatan yang positif yang mereka bisa lakukan. Jangan dibiarkan, Pak. Bukan urusannya saya. Pemerintah menyalahkan semua. Semua menyalahkan pemerintah akhirnya. Pemerintah Ya, bisa ya, ngambil apa dengan jutaan manusia yang kayak gini, Pak? Jadi kita ya, yang ada di sekitar kita harus peduli. Ya, Pak ya. Kita harus betul, peduli, Pak. Mungkin saya betul. berharap apa yang kita bicarakan saat ini orang lain mendengar, Pak. Mereka harus peduli. Ambil hal yang kecil aja, Pak. Misalnya kalau ada anak di jalanan, mereka bisa ngambil satu aja anak untuk ngajarin mereka. Bawa ke rumahnya, kita nggak perlu rumah besar-besar, Pak. Ajarin mereka. Banyak, kalau saya lihat di Jakarta tuh banyak komunitas yang melakukan itu. Ya kan, Pak? Kalau umpamanya Ya, remaja mereka yang ada itu sekarang, ayo gandeng mereka, siapa orang-orang youth yang di gereja, jangan hanya di gereja aja berbicara. Ajak betul, mereka. Mereka harus terjun, Pak. Nggak bisa, Pak. Dunia sekarang nggak bisa kita hanya di tembok kita aja. Kita harus keluar, betul, Pak. Harus betul, mengajak mereka. Mereka harus peduli terhadap orang lain. Nggak bisa sendiri, Pak. Itu. betul. Setuju, Bu. Ya. Jadi sebenarnya kesempatan ini anak-anak remaja dijangkau oleh gereja-gereja ya. Ya, dijangkau oleh Ya, gereja-gereja dan anak-anak gereja jangan eksklusif mereka. Saya kan orang ya, gereja, jadi saya nggak mau bergaul sama ya. mereka. Jangan gitu. Coba berani datang. Coba Pak mereka mau terjun, pasti anak-anak itu lebih dekat sama mereka. Betul, betul. Ya. Setuju sih itu. Ya, ya terima kasih Ibu Yohana untuk Sama-sama Pak Andi. kesempatannya ini untuk membahas human trafficking. Kita berdoa supaya banyak orang-orang yang korban-korban ini mereka ditolong, paradigmanya berubah dulu dengan jangan cinta uang, jangan uang adalah segala-galanya. Iya, Dan itu betul Pak Andi. hanya melalui perjumpaan dengan Tuhan mengalami bahwa Tuhan itu begitu baik, peduli sama mereka. Iya, Ya, terima betul. kasih Terima Ibu kasih Pak Yohana Andi. untuk Terima kasih Tuhan berkati. sharing-sharingnya, untuk percakapannya. Tuhan berkati Terima Ibu. kasih. Ya, saudara, inilah pembicaraan kita tentang human trafficking bersama dengan Ibu Yohana, dan bagaimanapun juga apa yang saudara alami, saudara bisa sharingkan. Kalau saudara mengalami jadi korban human trafficking, saudara bisa sampaikan apa sih yang menjadi pertanyaan-pertanyaan, bisa melalui di kolom komentar ataupun juga di Instagram, di DM Instagram. Saudara bisa sampaikan di situ sehingga kita bisa membahasnya bersama-sama secara private kalau melalui DM Instagram. Ya, Ibu Yana, Tuhan Yesus berkati, karena Tuhan firman Tuhan berkati adalah pelita bagi Pak. kaki kita dan terang bagi jalan kita. Terima kasih. Shalom. Amin. Ya. Shalom.